Oke, selamat siang buat kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang 5 saham yang paling menarik buat saya di tahun 2025. Saham apa saja kah? Menurut saya ini 5 saham ini adalah 5 saham yang terbaik dan punya potensi yang paling besar untuk naik di tengah berbagai gejolak politik, gejolak di tanah air, keputusan-keputusan Prabowo yang kontroversial termasuk pajak yang naik sebesar 12%. Oke, mari kita lihat 5 saham yang paling menarik di tahun 2025 versi saya. Yang pertama adalah saham tidak lain tidak bukan adalah BBRI. Mungkin ini saham yang paling dicintai oleh masyarakat Indonesia, saham Bank BRI. Kalau kata dari Andri Hakim, kalau kita mau masuk di sebuah saham, masuklah ke sebuah perusahaan yang tidak mungkin kita atau orang lain bisa buat pesaingnya. Nah, saya juga sudah masuk ke saham ini, saham dari BRI. Hari ini sahamnya turun di harga 4.100. Ini cukup mencengangkan ya buat masyarakat Indonesia, apalagi all time high-nya kalau kita lihat di harga sekitar 6.400, tapi hari ini dia sudah turun di 4.100. Banyak yang takut, banyak yang gemetar, banyak yang putus asa, banyak yang melihat kegelapan di masa depan. Tapi kita sebagai investor, ketika semuanya panik, justru ini adalah hujan berkat, hujan emas bagi kita. Jangan siapkan gayung, tapi siapkan baskom yang besar, siapkan ember, siapkan drum. Saya sudah membeli saham ini, total itu sekitar 65 juta dan setiap minggu saya terus membelinya lagi walaupun budget saya juga tidak banyak teman-teman. Masih receh, tapi ini salah satu saham yang paling saya suka. Kenapa saya suka? Mari kita hitung-hitung. Karena saham ini juga sudah memutuskan untuk membagikan dividen Rp135 per lembar saham di tanggal 15 di bulan depan. Dan kenapa saya begitu suka dengan saham ini? Kita lihat hitung-hitungan saya. Nah, di sini teman-teman. Kalau kita punya modal dengan harga 100 juta dan kita membeli harga sahamnya di harga 4.100 hari ini, maka kita akan mendapatkan lembar saham itu 4.390 lembar saham. Nah, kalau harga sahamnya naik ke all time high aja di harga 6.400, teman-teman lihat presentasi kenaikannya lebih dari 50%. Kalian dapat di mana lagi saham yang terlalu murah untuk dilewatkan, teman-teman? Mungkin kalian tidak akan pernah dapat harga saham BRI di harga saat ini di masa depan. Karena ini sangat murah, teman-teman. Kalau kita lihat kenapa? Karena bank itu akan berjalan sesuai dengan ekonomi Indonesia dan inflasi. Saat inflasi naik, tidak mungkin harga saham akan naik. Itu rumusnya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat kesempatan yang terbaik hari ini, mungkin saya akan mengatakan saham BRI adalah saham terbaik dalam artian begini, kita tidak target multi-bagger di saat yang cepat. Tapi kalau kita mau saham kenaikan harga saham yang signifikan dan keamanan, saham dari Bank BRI. Itu nah ini tidak menghitung dari kenaikan presentasi dividen, walaupun sudah diputuskan Rp135 per lembar saham, saya tetap menghitung 5% aja setiap tahun. Nah, dengan 5% aja sudah berapa tuh keuntungannya? 5 juta dari 100 juta. Itu dia teman-teman. Oke, kita akan menuju saham yang kedua. Nah, saham yang kedua adalah saham Bank Danamon, teman-teman. Ini saham saya sudah pernah beli tapi saya sudah jual lagi. Tapi ini saham yang saya selalu lihat-lihat dari beberapa tahun yang lalu. Kenapa? Coba teman-teman lihat grafik harga sahamnya. Ini dia sideways-nya sudah terlalu panjang, teman-teman. Salah satu rumus saham yang saya pegang dari dulu adalah ketika saham itu dia sideways-nya terlalu lama dan dia sudah di harga yang murah, ketika dia naik, dia akan naik dengan sangat cepat. Makanya kalau orang bilang, oh kenapa beli saham Bank Danamon? Bank Danamon itu kan sideways-nya udah lama banget. Saya percaya bahwa ketika saham itu naik, dia akan naik dengan sangat cepat. Kita nggak akan sadar ketika kita cek harganya udah naik. Nah, itu juga yang terjadi ketika 2 tahun yang lalu saya membeli saham Indofood. Ketika dia sideways selama 1 tahun di harga 6.400, 6.500, 6.900, turun lagi ke 6.100, itu saya beli setiap saat. Dan hari ini saham Bank Indofood sudah di 7.700 dan saat saya menjual saya mendapatkan keuntungan lebih dari 40%, teman-teman. Itu dia kuncinya. Jangan tunggu saham itu sedang sideways, tapi masuklah ketika saham itu sedang parkir. Karena saat dia naik, dia akan naik dengan sangat cepat. Yang penting sahamnya itu murah dan bagus. Kalau kata Andri Hakim, harus kita lihat dulu ownernya siapa. Nah, kalau orang-orangnya di belakangnya itu baik, ya
harganya murah ya pasti dia akan sejalan dengan kenaikan harga saham. Nah, kalau kita lihat coba tadi Bank Danamon. Nah, kalau saja dia bisa balik ke harga 3.000 di sini nggak usah muluk. Nah, kenapa saya pilih saham ini? Salah satunya karena lihat aja PBV-nya ya. 0,49 dan coba teman-teman lihat pernya ini di angka 7 kali. Pokoknya ini murah ya teman-teman untuk sekelas bank yang kalau kita lihat Pak Keng Hong saja sudah masuk dan terus masuk sampai sekarang ya di Bank Danamon sampai dia masuk dalam salah satu pemegang saham individual terbesar di Bank Danamon. Pokoknya ini menurut saya ya, ini saham yang sangat bagus dan kita tinggal tunggu aja ketika saham ini naik, dia akan naik dengan sangat cepat. Nah, saham yang ketiga adalah saham BNI, BBNI. Nah, ini dia juga saham favorit saya karena saya pernah untung 3 juta dalam waktu 2 hari aja dari saham ini. Padahal modal saya waktu itu 40-an juta untuk trading ya teman-teman. Waktu itu lagi stock split. Sekarang di harga 4.360 dan all time high-nya dia di harga sekitar 6.000-an ya teman-teman. Kalau saja dia balik ke harga 6.000, coba kita hitung modalnya 400, sekarang di harga 4.360, 4.360 dan kalau dia balik ke harga 6.000, kita masih mendapatkan presentasi kenaikan sebesar 37% teman-teman. Ini bukan keuntungan yang kecil, ini potensi keuntungan yang besar apalagi di big banks ya. Big banks-nya juga adalah BNI, salah satu bank terbaik dan terbesar di Indonesia yang punya aset itu lebih dari 200 triliun teman-teman. Kalau saham yang too big to fail, apalagi moatnya yang sangat kuat, bahkan hampir tidak mungkin orang-orang kecil bisa membuat bisnis seperti itu. Wow, di harga dengan harga yang semurah ini, itu luar biasa ya teman-teman. Kalau kita lihat, bahkan PBV-nya juga lebih murah dari BRI. Price to book value-nya hanya 1 kali teman-teman. Hanya 1 kali teman-teman. Coba lihat di sini. Ini kesempatan yang sangat menarik dengan pernya juga jauh lebih kecil dari BRI, hanya 7 kali. Menurut saya ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Nah, saham yang berikutnya adalah saham Astra, teman-teman. Astra, ASI. Kalau dari saya secara pribadi dan itu sudah terbukti ya teman-teman di perjalanan investasi saya, milih saham itu nggak usah yang ribet-ribet, yang simple-simple aja. Lihat aja saham besar yang sudah all time high. Kalau dia turun, kita lihat PER dan PBV. Kita lihat siapa bisnis ownernya dan kita lihat apa kepentingannya aja. Itu aja teman-teman. PER, PBV, kepentingannya apa dan moodnya seperti apa. Jadi hampir tidak mungkin orang lain membuat bisnis yang sebesar perusahaan tersebut. Kalau itu semua udah terpenuhi, itu saham yang sangat bagus. Oke, kita masuk ke statistik. Kita lihat pernya saja cuma 5 kali teman-teman. Kalau teman-teman beli saham ini, artinya dalam 5 tahun teman-teman sudah balik modal, price to book value-nya sudah di bawah 1 kali. Untuk perusahaan sekelas Astra, nah kalau teman-teman lihat banyak perusahaan dari Cina yang sudah masuk ke Indonesia. Nah, banyak mobil-mobil Cina ini yang saya lihat sendiri sebenarnya itu kualitasnya jauh di bawah dari mobil-mobil asli. Kalau teman-teman lihat ada Toyota, mobil-mobil lainnya Isuzu dan lain, itu mobilnya kuat banget. Apalagi di bagian kaki-kakinya. Saya sudah buktikan sendiri kalau mobil-mobil Cina itu gampang banget rusaknya. Wuling, saya nggak tahu ya kalau BYD, tapi ini membuktikan perusahaan ini masih sangat besar di harga yang semurah ini, di asetnya yang lebih dari 200 triliun. Astra menurut saya too big to fail ya teman-teman di harga yang sekarang. Dan kalau kita lihat 5 tahunnya seperti apa, harganya sudah 4.900 dan all time high-nya paling tidak di harga 6.000-an. Dan kalau kita lihat kalau dia bisa mencapai di harga ini sekitar 6.900, sekarang di 4.900. Kalau kita masuk di harga 4.900 dan kita keluar di harga 6.700 saja. Kalau teman-teman lihat kesempatan hari ini, kesempatan yang luar biasa. Waduh, baterai saya sudah mau habis, sudah mau mati. Jadi mungkin list sahamnya kita akan lanjutkan di waktu yang akan datang, teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.